Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telan deru kotamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik semuanya? Masih. Lelah perjalanannya? Luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Rizal Mustansir selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Zainal Mustafa SS, beliau adalah Kepala Kantor Administrasi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Anda Haja Purwiastuti Kusumastini MM, beliau adalah Kepala Sekolah SMA 17 Palembang. Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kesehatan dan kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu di aula atau di ruang persatuan lantai 3 gedung Fakultas Filsafat pada siang hari ini. Ujung dan istilahnya mencari pengetahuan, mencari materi atau apapun ilmu yang insya Allah nanti akan berguna, bermanfaat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya mulai nggak semangat ini anak-anak. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizal Mustansir, yang saya hormati Bapak Zainal Mustafa beserta sivitas akademi lainnya, yang saya sayangi Bapak Ibu guru pendamping beserta anak-anak yang hari kelima ini ya kita di dalam perjalanan. Alhamdulillah, ini berkat anak-anak yang sudah rajin untuk menuntut ilmu di sekolah, dan mereka juga anaknya memang anak-anak yang dalam tahap untuk PPDB penerimaan peserta didik baru itu melalui tes memang. Kalau sekarang kan banyak zonasi ya Pak, tetapi kalau kita di Sumatera Selatan kita melalui tes, tidak ada zonasi. Jadi ini kebijaksanaan dari pemerintah daerah, dari kepala daerahnya. Kemudian kami ada 3 kurikulum yang kami laksanakan di sekolah. Yang pertama itu adalah kurikulum 13, untuk kelas 12 ini masih kurikulum 13. Kemudian ada kurikulum Cambridge, kemudian yang sekarang itu adalah kurikulum Merdeka, yang sekarang lagi digalakkan oleh Kemendikbudristek. Jadi kami merupakan juga salah satu sekolah penggerak
Sekolah penggerak adalah sekolah yang nantinya menjadi contoh sekolah-sekolah lain dan mengibaskan ilmunya ke sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di Kota Palembang sendiri itu ada 5 sekolah negeri yang merupakan salah satu sekolah penggerak dari 24 sekolah negeri yang ada di Kota Palembang. Nantinya setelah ini mereka akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan kemungkinan di antara mereka juga nantinya akan ada yang berminat masuk ke Fakultas Filsafat ini. Jadi kami berkeinginan untuk nantinya mereka paham, mereka mengetahui dan nantinya termotivasi setelah dijelaskan apa itu Fakultas Filsafat. Mungkin di antara mereka nanti ada yang mau berkenan untuk masuk ke sini. Seperti ada di Pupuk Sriwijaya tadi Bapak bilang ya Pak, saya salah satu penduduk yang berada di komplek Pupuk Sriwijaya. Jadi di Pupuk Sriwijaya itu ada kemitraan namanya Pak dengan UGM. Nah, kalau boleh kami menjadi salah satu dari sekolah yang mengajukan kalau bisa kita ada kemitraan, karena kami yakin peserta didik dari SMA 17 adalah anak-anak yang memang benar-benar memiliki karakter dan mereka anak-anak yang memang berasal dari penyaringan peserta didik baru yang anak-anaknya memang saya boleh dikatakan anak-anak pintar gitu ya Pak. Anak-anak yang memiliki jangkauan pemikiran yang nalarnya bagus. Jadi kalau boleh kami mengajukan, mudah-mudahan nanti diterima, minta tolong dijembatani bagaimana caranya. Kami ikuti semua syarat-syarat yang diajukan oleh sini. Jadi nanti kami cari atau mungkin dari ranking 1 sampai ranking 10 diperkenankan untuk bisa masuk ke sini tanpa tes atau apa, asal nanti orang tuanya memiliki kesanggupan untuk bisa menyekolahkan anaknya, menguliakan anaknya di fakultas ini. Saya kira mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Rizal Mustansir. Beliau adalah dosen Fakultas Filsafat, mata kuliah Filsafat Ilmu, dan beliaulah yang menjadikan panitia Universitas Gadjah Mada tentang UM-UGM dan tentang SBMPTN. Beliau lebih tahu dan pakarnya Bapak Rizal. Jadi untuk SMA 17 diterima dan narasumbernya beliau adalah luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rizal. Kalau kita lihat bahwa kalau untuk diterima di UGM, kami tentu menerima kalian dengan dada lapang, dan sekarang pun kalian sudah diterima, jadi nggak masalah. Tapi kalau untuk memilih prodi nanti tentu ada strateginya juga, ya, karena seperti orang bertarung itu kita harus tahu lawan tanding kita siapa. Ya. Soal kemitraan saya tidak jawab dulu di sini karena itu urusannya dengan DPP ya, tapi bisa sebetulnya. Apakah programnya masih berlaku dan lain sebagainya? Saya kira memang zaman itu selalu berubah. Mungkin juga masih ada yang bisa dipertahankan. Ini ikon UGM ya, ini didirikan pada tahun 49 ya, pada zaman Presiden Soekarno. Ya, jadi jangan membuat diri Anda menderita dengan masuk sesuatu yang Anda tidak punya bakat. Memaksakan diri masuk ke kedokteran, padahal Anda cuma berbakat menjadi pasien. Ini misalnya ya. Mohon maaf saya belak-belakannya karena dengan orang Palembang harus belak-belakannya. Saya hafal itu. Ya. Yang kedua, persiapkan diri Anda untuk memasuki prodi tersebut dengan cara mempelajari profil dan prospek prodi. Profil di ugm.ac.id ada buka semua profil itu, 70 prodi itu ada semua. Yang dipelajari itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau Anda mau masuk filsafat, yang dipelajari filsafat itu apa? Jangan cuma ngetren aja. Pengen masuk psikologi, yang dipelajari psikologi itu apa? Jangan cuma karena ikut-ikutan. Nah, mata kuliah itu nanti akan Anda lacak, ternyata isinya, oh ini agak dekat juga dengan ketika saya sekolah di SMA. Ini happy saya ini kalau belajar ini. Tapi yang ini, waduh, bikin saya alergi, bikin saya gatal ini kalau belajar ini. Jadi hati-hati ya, jadi itu penting sekali ya, supaya
Anda pas. Dan prospek prodi itu, setiap prodi itu ada yang disebut dengan kemana alumnusnya itu. Ya. Misalnya filsafat kemana itu, psikologi kemana itu. Ya sebenarnya tidak kemana-mana juga kalau sudah mati. Ya, tapi kalau mereka melacak, mereka akan tahu yang namanya rekam jejaknya itu ada. Ya, pasti ada itu. Ya. Nah maka yang ketiga, pertimbangkanlah kemampuan Anda dalam berkompetisi. Anda sangat yakin, ya percaya, ya lumayanlah. Ya. Kata lumayanlah itu untuk menunjukkan bahwa Anda sebetulnya belum terlalu yakin dengan pilihan Anda dan kemampuan bersaing Anda. Hati-hati. Kalau ya seperti UI, ITB, UGM, UNER dan UNDIP itu Anda masuk dalam kategori yang sangat yakin aja. Kalau cuma ya lumayan lah, nah ini agak berat urusannya. Ngerti maksudnya ya? Betul-betul Anda mau bertarung di sini. Ya. Dan pertarungan itu kalau Anda seorang atlet, tugas Anda bukan hanya berlari. Ya, itu jelas itu task force namanya. Tapi Anda berlari dengan kencang supaya mencapai tujuan pada awal, mencapai tujuan yang terdepan. Itu achievement first. Pencapaian. Jadi bukan cuma ya sekedar tugas saja. Nah, sangat yakin itu adalah achievement, ya pencapaian. Oke. Yang keempat, sadarilah ketatnya persaingan di prodi yang Anda pilih. Ada yang sangat ketat, ada yang ketat, ada yang sedang. Ini pertandingannya sangat relatif juga sih. Tapi kalau saya tunjukkan misalnya di kedokteran, ya saya sering diskusi dengan dosen-dosen di kedokteran itu. Kadang-kadang mereka pun heran dengan anak-anak yang masuk di sana. TOEFL-nya aja di atas 600. Ya. TOEFL-nya di atas 600. Bahkan yang dosennya ada yang nggak sampai 600. Kalau di UGM ya Anda mau masuk S3, TOEFL itu cukup 500 atau 550. Sama itu anak-anak S1 itu masuk, bukan yang internasional loh ini biasa ya, 600. Dan cara mereka belajar, wow, ya saya menceritakan nanti dari pula kalian berinya. Tapi artinya betul-betul serius itu, ya serius. Yang indeks prestasi kumulatifnya 4, dokter, IPK-nya 4. Itu bukan cuma satu orang, beberapa orang. Ada yang lulus hanya dalam tempo 3 tahun 4 bulan. Ya, pernah itu dari SMA Negeri Bekasi, saya masih ingat itu wajahnya bosan sekali. Ya, lulus dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya, teks informasi, ya, namanya Diana. Ya. Oke, jadi kalau kita menyadari ketatnya itu bukan berarti kita ngeper ya, bukan berarti kita middle or behind, tapi oh iya ya kalau gitu saya harus latihan nih. Kalau Anda misalnya menjadi atlet, Anda jangan langsung bertanding dong, bisa kelam nanti kan? Ya ada pemanasan kan? Ya, tapi jangan cuma pemanasan doang, bertandingnya nggak berani. Ada juga ini tuh pemanasan 2 kali nggak berani bertanding. Jangan, pemanasan tuh untuk melemaskan otot-otot kita itu tadi latihan. Berapa bisa kalian kerjakan? Berapa persen? Contoh saya tadi anak ini gitu. Dia cuma yakin 80%. Kalau Anda bisa yakin 90%, benar sekali. Dan sebetulnya ya soal cita-cita itu juga kan nggak jauh-jauh amat berbeda sebetulnya ya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu takutin itu ya soal-soal. Nah yang ini jangan dianggap enteng ya. Komunikasikan pilihan prodi Anda dengan orang tua atau dengan orang yang tepat. Orang tua, guru BP, calon suami, calon istri, atau calon apa lah ya, calon mertua kalau ada, tolong dikomunikasikan, terutama dengan orang tua. Sebab ini banyak sekali kejadiannya, kebanyakan pilihan yang terjadi adalah pilihan orang tua. Ya, saya pernah memberikan ceramah di SMA Al-Irsyad di Purwokerto itu. Ya, kami diberi minta untuk diceramah ini mahasiswa. Calon mahasiswa, calon mahasiswa kemudian orang tua. Ternyata memang yang ambisius untuk kuliah itu orang tua. Satu ketika saya di meja panitia 3 SP itu, saya mendengar ada 2 orang bertengkar, seorang anak dengan seorang ibu. Biasanya ibu ini yang suka bertengkar, mengamuk. Tengkar, tiba-tiba ibunya bangkit dan menemui saya, Pak, tolong diinsafkan anak saya dulu aja kembali diundang. Ada apa Bu?
saya maunya dia kuliah di prodi ini, dia malah pilih yang itu, gimana? Saya jawab kan, Bu, yang mau kuliah itu siapa? Ibu apa anaknya? Mana? Pak jangan gitu, itu anak saya, bukan anak Bapak. Iya tahu saya kalau itu anak ibu saya. Nah itulah susahnya menginsalkan ibu-ibu, susahnya di situ kalau sudah emosi ya. Kita yang dimarahin ya, hidup lalu dia bertahu ya. Jadi apa artinya? Artinya anak-anak nggak pernah komunikasi dengan orang tuanya, dia mau kuliah di mana? Tiba-tiba dada aja terus. Apa itu nanti masa depan bisa macam-macam gitu lah ya. Nah, ya, jadi saya mengalami beberapa kasus seperti itu untuk menunjukkan pada kalian bahwa mungkin kalian ada yang belum terbuka dengan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan guru BP. Ya. Guru BP juga yang selalu mengamati Anda, talenta Anda itu perlu didengar, ya. Bukan berarti dia menentukan pilihan Anda juga. Ya, mohon maaf nih pada guru-guru ya, guru BP. Jangan juga kita menyetir anak sesuai dengan pilihan kita. Nah, maksud itulah pokoknya. Itu bimbingan belajar. Saya sering diskusi dengan beberapa bimbingan belajar itu. Bimbingan belajar itu memang memetakan kadang-kadang begitu, tapi pertanyaan itu belum tentu benar. Ya, ujung-ujungnya ya ada ujung-ujungnya duit itu di belakang itu. Karena mereka ingin popularitas sebenarnya nggak begitu, nggak serem-serem amat. Ya, satu ketika saya di SMA Tuban Jawa Timur, ini Bapak Ibu belum pernah sananya. SMA Tuban itu ada filing kabinet, ada 4 filing kabinet, 5 filing kabinet. Universitas Trunojoyo, Bangkalan Madura, Universitas Malang, Ranggolawe dan lain sebagainya. Saya lihat di filing kabinet itu satu tuh tidak ada yang tertulis UGM. Saya penasaran. Saya tanya dengan kepala sekolahnya, ibu-ibu, Bu itu kok nggak ada filing kabinet UGM? Oh maaf Pak, kami nggak belanja. Ngeri kami bertanya di UGM. Sama dengan Bu itu tadi, ngeri tidak UGM, merinding tadi. Nah tidak ada apa-apanya UGM. Ya, nggak apa mau masuk UGM. Ini nggak masuk. Artinya kalau kita berjuang betul-betul, bisa. Coba kalian lihat plat sepeda motor, plat mobil yang ada di UGM yang berparkir. Itu plat mananya ada. Berarti orang dari daerah manapun ada. Cuma kejadian di dalam berkomunikasi dengan orang ini yang kadang-kadang kalian bisa salah. Jangan komunikasi dengan paranormal. Dukun aja dia nggak lulus SMA, kalian komunikasi tetap perguruan tinggi itu kan naik sekali. Ya, jadi ini yang penting ya. Kalau saya menggambarkan itu ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi karena nggak pede, kurang percaya diri, kadang-kadang adik-adik itu diskusinya ya cuma antar teman aja, antar temannya sama-sama nggak pede lagi. Bukan nggak boleh komunikasi dengan teman, boleh, tapi jangan sampai komunikasi dengan teman itu membuat kalian lalu ya teman saya pinter itu aja masuk sana belum ada. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang mereka kan juga saling bersaing tuh. Saya nggak jadi masuk sana karena dia membuat data komplit itu di antara teman itu supaya dia masuk sana. Ada itu macam-macam itu kelakuannya itu. Ya, jadi ya ini untuk membuktikan pada kita bahwa memang kadang-kadang kita perlu berkomunikasi dengan mereka. Tapi apapun yang terjadi pada masa depan Anda, yakinlah itu merupakan satu ikhtiar, isti'anah, tawakal kepada Allah. Ikhtiar dulu. Karena ini kalau program filsafat saya diberi sebentar ya menggambarkan filsafat itu apa. Jadi banyak yang tidak paham filsafat itu adalah ilmu yang membayangkan daun yang layang-layang dari atas turun ke bawah kemudian dipikir-pikir. Ya itu orang kurang kerja. Ya filsafat itu biasa, ilmu berorientasi pada aktivitas pikir dan kekuatannya ada pada logika. Logika itu seni matematik. Jadi kalau kalian masuk ke filsafat, logikanya nggak apa, ada sulit juga. Karena di situ logika tidak ada logika satu dan tidak ada logika dua yang pakai simbol-simbol juga. Ya, ada yang disebut dengan creative thinking, ya, berpikir kreatif ya. Nanti ada pelajaran komunikasi, ada pelajaran yang terkait dengan masalah bahasa, ada yang terkait dengan masalah filsafat ilmu dan lain sebagainya. Dialog dengan disiplin ilmu lain yang juga banyak perkosaan metodologi, ya, metodologi apa yang kita terapkan dalam penelitiannya. Latihan menulis, ya. Jadi kalau kalian hobi menulis, bagus masuk filsafat. Karena alumnus kita kebanyakan kerja di media, ya, kerja di media. Ya menulis itu, ya sekarang itu merupakan wajib hukumnya ya kalau S1 S2, terutama kalau kalian S2 nggak punya jurnal, artikel jurnal nggak bisa ujian tuh, ya. Jadi memang dibiasakan menulis, ya.
paling tidak harus 2 hari dulu pertama ya latihan. Ya. Kemudian fasilitas studi kita ya sudah ada. Jadi kalian mau capek kuliah sampai di sini sampai selesai sampai tidak bisa. Fasilitas ya macam itulah ya. Ada musik, ada apa segala macam. Lulusan kita bekerja di berbagai macam bidang seperti dosen kebanyakannya, peneliti juga, di LIPI juga ada, jurnalis, aktivis LSM. Di bank pun ada, karena bank itu menerima juga sarjana secara umum. Nanti kan dilatih juga ada juga ya. Ya, tapi yang memang yang lebih banyak itu memang di dosen dan jurnalis. Jadi silakan saja kalau yang kepingin menjadi tenaga pengajar di mana-mana itu bisa. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Yang kita pelajari apa? Sejarah pemikiran. Jadi kalau kalian suka sejarah cocok, ya. Apalagi sejarah-sejarah dunia, karena saya itu SD itu sudah kata membaca Mahabharata, Ramayana dan sebagainya. Karena saya itu suka baca sejarah, ya. Dan itu membantu sekali karena ada sejarah Yunani. Saya dulu suka cerita-cerita dari gladiator segala macam itu. Ternyata ke bawah itu, ya, ke bawah itu. Eropa, Cina, saya hobi baca komik dulu itu, ya, udah dapat lah itu kan. Timur Tengah, ya kalau kalian suka membaca tentang sejarah perjuangan Al-Fatih dan lain sebagainya. Jadi di sini kalian bisa mengembangkan filsafat Barat, filsafat Timur, filsafat Islam. Dan aliran pemikiran banyak sekali ya. Bahkan kawan-kawan tadi ibu ini bercerita tentang anak yang lulus HI itu ya, lulus saya. Nah saya kebetulan HI juga sudah selesai ya, saya S1 itu kepelajarannya banyak pelajaran filsafat, ya, Marxisme, ya, postmodernisme dan sebagainya. Ya. Jadi ada simbiosis kemampuan untuk mendeteksi awal-awal bagaimana kemampuan kalian bisa memilih prodi dengan cara yang cerdas. Ya. Nah, saya kira itu sebelumnya saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak, perkenalkan, nama saya Ayesha dari SMA Negeri 17 Palembang. Pertanyaan saya mengenai jalur prestasi. Untuk jalur prestasi sendiri, kira-kira berapa orang atau berapa persentase dari setiap angkatannya yang diterima, dan juga apakah apabila mengikuti atau memenangkan perlombaan yang diadakan oleh UGM sendiri dapat meningkatkan persentase atau dapat seperti lebih diutamakan gitu. Kenalkan, nama saya Roger Indalina Baban dari kelas 12-1. Izin bertanya Pak, untuk Fakultas Filsafat sendiri apa ya kira-kira prospek kerja untuk lulusannya? Terima kasih. Lakukan di tingkat prodi itu juga berlaku omongan soal. Saya mengatakan itu kenapa? Karena itu tidak jaminan, tapi bukannya tidak mungkin. Ya. Apalagi biologi ya, biologi ini termasuk fakultas yang cukup sulit ya, cukup sulit ya. Artinya nggak mudah juga masuk situ, nggak mudah juga selesai ya. Tapi artinya sekarang peminatnya banyak. Anda ajukan aja, karena ada sertifikatnya kan. Selama ada sertifikatnya diajukan aja, di-upload aja, ya di-upload aja. Waktu itu lombanya tahu berapa? Artinya waktu ada SMA, bukan waktu ada TK kan? Ya kalau waktu ada TK nggak masuk ya, SMP juga nggak masuk, jadi SMA ya itu yang penting gitu ya. Tuh ya, jadi kalau ada ajukan aja. Tapi saya tidak akan memberikan jawaban pasti ada cuma ya. Karena pertimbangannya tetap nanti ada ujian ya. Prestasi-prestasi itu ada sebagai pertimbangan, tapi dipertimbangkan mengapa saya mengatakan itu? Karena dekan setiap perguruan tinggi di UGM ini, dekan itu sangat menentukan. Nah, jadi kalau ada dilihat oleh Profesor Budi ya, Profesor Budi dekannya ya, nah ini pernah ikut ini perlu juga ini. Nah saya kata kira-kira gitu ya, mungkin saja, tapi saya tidak bisa memastikan. Itu silakan masuk melalui jalur itu ya. Yang terakhir tadi ya, saya sudah ceritakan tadi kebanyakan guru dan dosennya, ya, guru, dosen dan peneliti ya, peneliti. Tapi advokasi juga banyak, ya, advokasi. Yang juga paling banyak itu sebenarnya jurnalis. Jadi kalau ada minat dengan bidang-bidang itu ya, kuncinya rajin menulis dan rajin melakukan penelitian itu. Ya. Intinya prodi apapun itu kerja itu sebenarnya nggak masalah. Ya, kerja itu bisa lintas sektoral. Banyak keutamaan kerja di bank. Ngapain ngitungin pohon kok kerja di bank? Gimana kok bisa ceritanya itu? Ya memang begitu kok. Ya namanya bank suka-suka dia mau terima ya kan. Dari pertanian ya nanti kan di game aja udah mereka. Nah jadi
sekali lagi baik jalur prestasi ataupun yang soal prospek kerja itu kalian cermati baik-baik ya. Jadi kalian juga tidak usah terlalu berharap besar tentang hal itu, tapi cobalah belajar latihan ujian. Karena kalau kalian lulus dengan CB apa istilahnya? CBT ya, CBT dan lain sebagainya, komputer apa ya? Base test itu ya, yaitu berbasis komputer, itu memang nilainya ada standarnya, ya. Dan standar itu sangat menentukan di prodi mana range-nya itu ada. Karena range antara prodi itu berbeda-beda, sehingga saya tidak bisa memberikan gambarannya. Misalnya kedokteran dengan biologi, ya mungkin kedokteran biologi, teknik sipil dengan teknik informasi misalnya, itu sudah berbeda. Teknik biologi dengan teknik geodesi sudah. Nah, jadi kadang-kadang tipis-tipis saja bedanya itu. Sehingga saya nggak bisa memberikan jawaban karena mungkin tahun ini berubah, bisa beralih, tingkat persaingan itu bisa berganti.